Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 71. Cerita dimulai setelah menghela nafas panjangnya. Wonwi berkata, "Wahai Master, kalaupun aku memang memiliki sedikit darah dari Blood Demon, bukankah itu artinya aku adalah saudara jauh mereka berdua?" Mendengar perkataan Wonwi, Sang Evil berkata, "Lalu apa yang menjadi masalahnya? Apakah kau tahu kalau pernikahan di antara garis keturunan jauh sudah sering dilakukan sejak dari zaman kuno? Hal itu dilakukan untuk memperkuat garis keturunan sebuah klan. Lagi pula, keluarga kekaisaran dan juga faksi ortodok telah melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh kultus Blood. Mereka semua sudah terbiasa untuk menikahkan sesama keturunan demi menjaga garis keturunan yang murni dan juga sempurna. Lantas kenapa hal ini telah membuatmu menjadi pusing?" Wonwi pun berkata, "Master, sebelum kita membahas tentang garis keturunan itu, apakah menurut Anda kalau kedua nona muda itu akan menerima sebuah fakta begitu saja kalau aku telah memiliki pedang Blood Demon?" Mendengar itu, Sang Evil menjawabnya, "Dasar bodoh, apakah kau pikir kalau hukum kultus Blood telah diciptakan tanpa adanya sebuah alasan?" Wonwi kembali berkata, "Aku yakin kalau hal ini tidak akan sama bagi mereka, terutama terhadap Nona Hayon. Apakah Anda bisa yakin kalau kita sama sekali tidak akan menjadi musuhnya? Kita akan kesampingkan Nona Yehyang karena dia sejak dari awal memanglah musuh kita. Akan tetapi dengan Nona Hayon kita semua sudah bersumpah setia kepadanya. Jadi dengan adanya masalah ini, kemungkinan besar ia akan menjadi musuh kita. Di dalam masalah ini, dia telah ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang telah ia percayai. Terlebih lagi, nona muda yang aku kenal, dia bukanlah seseorang yang akan diam begitu saja. Jadi, sudah sewajarnya kalau aku begitu khawatir." Akan tetapi, Wonwi begitu terkejut saat melihat Sang Evil yang menghempaskan tangannya ke atas meja sembari berkata, "Apakah kau pikir kalau aku memilihmu tanpa tahu apa yang harus aku pertaruhkan? Apakah kau pikir kalau aku akan menyingkirkan muridku hanya untuk nona muda ketika aku mengetahui kalau muridku telah mengumumkan untuk menjadi Sang Blood Demon?" Di sampingnya, Sodam berkata, "Semakin aku mendengar perkataan Pak Tua gila ini, maka aku pun menjadi semakin terkejut. Wonwi, yang aku lihat dari tatapan kedua matanya, dia sangat peduli kepadamu." Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Aku selalu berpikir kalau Master akan selalu mengutamakan kebangkitan kultus Blood di dalam setiap tindakannya. Akan tetapi saat ini dia telah siap untuk melawan mereka semua. Dasar sialan, melihat Master yang sangat tulus kepadaku. Entah kenapa aku merasa kalau aku sangat ingin memenuhi harapannya karena dia telah membuatku merasa terguncang." Kemudian sambil memecahkan gelas minumannya, Sang Evil berkata, "Wonwi, apakah kau tahu alasanku untuk membicarakan tentang pernikahan itu bukanlah sekedar untuk memperkuat garis keturunan di antara anggota sekte. Sejak dari dulu ada sebuah kekuatan yang sudah melayani kedua nona muda itu. Meskipun kita memiliki hukum, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau sebuah masalah yang tidak terduga akan muncul begitu saja. Jika hal itu sampai terjadi, maka kitalah yang akan berada di dalam posisi yang paling dirugikan. Untuk Nona Yehyang, dia memiliki sebuah kekuatan yang didukung oleh 3 orang Bloodstar, yaitu Bloodstar pertama, kelima, dan juga yang ketujuh. Sedangkan untuk Nona Hayon, dia memiliki kekuatan yang didukung oleh Supreme kedua, Bloodstar ketiga, dan juga Bloodstar keenam. Sedangkan di pihak kita hanya memiliki sebuah kekuatan yang didukung oleh Supreme keempat dan juga Bloodstar keempat. Melihat penjelasan Sang Evil, Wonwi berkata, "Saat ini kita telah kalah di dalam kekuatan. Sebagian besar orang-orang yang telah kita latih telah berpihak kepada Nona Hayon. Jadi di dalam masalah ini kita harus secepat mungkin untuk menyeimbangkan kekuatan." Sang Evil berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau akan langsung mengerti di dalam situasi ini." Akan tetapi, Sang Evil langsung terdiam ketika Wonwi yang kembali berkata, "Wahai Master, kita harus menghubungi Supreme ketiga dan juga Bloodstar kedua terlebih dahulu. Bukankah mereka sendiri pernah mengatakan kalau mereka akan mengikuti seseorang yang memiliki pedang Blood Demon? Jadi, aku berpikir tinggal masalah waktu sampai mereka akan bergabung bersama kita. Jika kita bisa mengambil mereka tanpa adanya masalah yang khusus, maka keseimbangan ketiga kekuatan ini akan menjadi setara."
Terlihat Sang Evil hanya tertawa. Ia berkata, "Dasar bodoh, semestinya kau harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kau tahu kalau aku sama sekali tidak memikirkan tentang pertarungan 3 arah? Wonwi, gambaran yang paling baik adalah untuk menyatukan kultus Blood tanpa adanya pertumpahan darah. Kita harus menyatukan mereka semua untuk berada di bawah kendalimu, dan itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa unggul. Terkecuali kau memiliki sebuah ide yang lebih bagus daripada yang aku pikirkan. Jika memang kalau kau tidak memiliki sebuah ide, maka akan lebih baik kalau kita mengambil langkah mundur terlebih dahulu sebelum kita menyatukan mereka semua untuk berada di bawah kendalimu. Jadi menikahlah bersama Nona Hayon." Mendengar perkataan Sang Evil, terlihat Wonwi begitu pusing. Ia bergumam, "Dasar sialan, entah kenapa masalah ini akan berakhir di dalam sebuah pernikahan." Sang Evil kembali berkata, "Nona Hayon adalah garis keturunan terakhir dari sang pemimpin terdahulu. Sudah pasti kalau dia telah memiliki kekuasaan dan juga kekuatan. Lagi pula di saat ini dia adalah orang yang paling baik kepada dirimu." Wonwi pun berkata, "Wahai Master, pada bagian mana kalau dia sangat baik kepadaku, sedangkan yang aku rasakan kalau itu lebih seperti keinginan untuk membunuhku?" Sambil tertawa, Sang Evil kembali berkata, "Dasar bodoh, apakah kau pikir kalau Pak Tua ini sama sekali tidak bisa menyadari? Hanya dengan melihat cara dia memperlakukanmu dan juga memandangmu sudah membuatku menjadi tahu kalau dia sangat suka kepadamu. Dasar sialan, entah kenapa kau begitu bodoh terhadap perasaan seorang wanita." Mendengar itu, Wonwi berkata, "Wahai Master, jika Anda begitu peka dan juga perhatian terhadap seorang wanita, lantas kenapa sampai saat ini Anda sama sekali tidak memiliki sebuah pasangan?" Namun setelah Wonwi mengatakan itu, seketika itu juga Sang Evil langsung memberikan sebuah tinjuan di kepalanya. Lalu Sang Evil berkata, "Akan tetapi jika Nona Hayon telah menolak tawaran itu, maka aku sama sekali tidak akan membicarakan masalah ini lagi." Wonwi bergumam, "Melihat Sang Evil yang sangat keras kepala seperti itu, aku merasa kalau dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun jika Nona Hayon telah setuju, apakah itu artinya kalau aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menikahinya?" Di sampingnya, Sodam berkata, "Wonwi, bagaimana dengan nasib Samayung kita? Padahal dia sudah begitu senang karena ia merasa telah berhasil mendapatkanmu dengan begitu mudah." Mendengar perkataan Sodam, Wonwi berkata, "Master, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Anda karena kita saat ini sedang berada di tempat yang begitu sunyi. Namun, aku tidak tahu apakah Anda akan menerimanya ataukah tidak. Akan tetapi, aku harus mengatakan ini kepada Anda. Wahai Master, Samayung baru saja mengatakan kalau dia menyukaiku." Mendengar perkataan Wonwi, dengan santainya Sang Evil berkata, "Jika dia menyukaimu, maka hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Bahkan kau akan bisa membuatnya untuk menjadi salah satu dari selirmu." Akan tetapi tiba-tiba saja Sang Evil sangatlah terkejut. Matanya terbelalak, wajahnya menjadi pucat setelah menyadari akan sesuatu. Sambil mencengkram baju Wonwi, Sang Evil berkata, "Dasar sialan, apakah kau sudah gila? Dia adalah putrinya salah satu dari 4 kejahatan besar yang dikenal sebagai Sang Evil Samacak." Di saat itu, Wonwi meminta kepada Sang Evil untuk mengecilkan suaranya karena ia begitu khawatir kalau ada orang lain yang telah menguping pembicaraan mereka. Kemudian sambil berbisik, Sang Evil berkata, "Dasar manusia bodoh, bagaimana mungkin kau begitu berani untuk bermain-main bersama wanita itu? Asal kau tahu mengapa ayahnya telah dipanggil sebagai salah satu dari 4 kejahatan besar adalah karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikannya. Jadi katakan kepadaku apa yang membuatnya bisa suka kepadamu." Wonwi pun berkata, "Sejak dari awal aku sudah menjaga jarak terhadapnya. Namun aku tidak tahu apa yang telah dipikirkan oleh Samayung sampai-sampai dia mengatakan kalau dia telah menyukaiku." Setelah menarik nafas panjangnya, Sang Evil berkata, "Selama kau tidak melakukan apapun terhadapnya, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Jadi dengarkan aku baik-baik, jangan pernah sekalipun untuk memberikannya sebuah kesempatan ataupun sebuah harapan agar ia tidak salah paham." Wonwi berkata, "Wahai Master, Samayung telah menciumku dan aku sama sekali tidak bisa menolaknya. Bahkan aku juga telah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Samayung." Setelah mengatakan itu, Wonwi bergumam, "Seharusnya kalau ini sudah cukup untuk membuat Sang Evil menyerah di dalam pernikahan ini. Namun sebenarnya aku merasa bersalah karena aku sudah menggunakan Samayung sebagai tameng. Akan tetapi dia juga bukanlah seseorang yang akan menyerah begitu saja."
Terlihat Sang Evil telah menjadi semakin tua karena ia begitu terkejut setelah mendengar kalau mereka telah berciuman. Dengan lirihnya Sang Evil berkata, "Aku tidak tahu orang gila macam apa yang sangat berani untuk mendekati seorang putri dari salah satu 4 kejahatan besar." Namun tiba-tiba saja Sang Evil mendengar kalau ada seseorang yang telah mengetuk pintu ruangannya. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Do Jang Ho. Ia berkata, "Wahai Master, aku minta maaf karena aku telah memutus pembicaraan Anda. Namun aku ingin melaporkan kalau di hadapan kapal kita telah terlihat 3 buah kapal besar yang mendekat kepada kita." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Sang Evil langsung keluar dari ruangannya untuk memeriksa situasinya. Memang benar adanya, di saat itu terlihat 3 buah kapal telah bergerak dengan begitu cepat yang menuju ke arah mereka. Melihat ketiga kapal itu, Sang Evil berkata, "Apakah mungkin kalau mereka adalah para bandit yang menguasai sungai ini?" Mereka adalah para bandit yang dikenal sebagai 18 benteng sungai yang telah menguasai sungai Yangtze. Mereka adalah kelompok penjahat yang terdiri dari para seniman bela diri yang bahkan memiliki jumlah pasukan yang cukup besar. Jadi sudah sewajarnya kalau kita akan bertemu dengan mereka karena sungai ini adalah wilayah mereka. Meskipun kabutnya sudah menghilang, akan tetapi kita sama sekali tidak bisa melihat mereka dengan begitu jelas. Jadi akan lebih baik kalau kita harus tetap waspada apabila terjadi sebuah pertempuran. Kemudian Won Wei meminta kepada Do Jang Ho untuk mempersiapkan semua senjata yang mereka miliki dan juga membunyikan sebuah gendang untuk memberikan sebuah sinyal kepada ketiga kapal itu. Mendengar perintah itu, mereka pun langsung membunyikan sebuah gendang dengan begitu kuat agar ketiga kapal itu bisa mendengar dan melihat pergerakan kapal mereka. Pada sisi yang lain, terlihat Sa Mayung telah keluar untuk berkumpul setelah mendengar suara gendang itu. Namun tiba-tiba saja ia pun langsung bersembunyi di balik tubuh Saitama karena ia begitu malu untuk bertemu dengan Won Wei. Melihat itu, Sodam berkata, "Aku yakin kalau dia begitu malu dan itu telah membuatnya menjadi semakin imut." Won Wei bergumam, "Tidak aneh kalau dia merasa malu karena dia yang telah menciumku terlebih dahulu. Akan tetapi melihatnya yang bertingkah seperti itu telah membuatku menjadi malu juga." Di sampingnya, Sodam bertanya mengapa mereka harus membunyikan sebuah gendang di tengah sungai itu. Won Wei pun berkata, hal ini dilakukan untuk memberikan sebuah peringatan kepada mereka agar mereka tidak menabrak kita yang tidak ada kaitannya dengan kelompok dagang. Jika mereka adalah para bandit, maka sudah pasti kalau mereka akan membunyikan sebuah trompet untuk memulai sebuah peperangan. Akan tetapi ketiga kapal itu terlihat langsung berputar ke arah kanan untuk menghindari sebuah tabrakan. Setelah mengetahui kalau ketiga kapal itu telah berbelok, terlihat Juabek langsung menarik nafas panjangnya. Ia berkata, "Dasar sialan, entah kenapa aku menjadi merasa takut. Namun aku sangat bersyukur kalau mereka bukanlah kelompok bandit." Di saat itu, Won Wei meminta kepada nahkodanya untuk tetap melaju di jalan mereka dan menghindari ketiga kapal itu. Di sampingnya, Sang Evil berkata, "Apa yang perlu ditakutkan dari para bandit yang seperti mereka?" Mendengar itu, Won Wei berkata, "Wahai Master, akan lebih baik kalau kita menghindari sesuatu yang sangat merepotkan seperti ini." Namun, tiba-tiba saja Sang Evil menyadari kalau ketiga kapal itu telah bergerak menuju kepada mereka secara bersamaan. Sambil berteriak, Sang Evil meminta kepada mereka semua untuk bersiap dengan datangnya sebuah guncangan dari tabrakan ketiga kapal itu. Won Wei berkata, "Dasar sialan, entah kenapa sesuatu yang sangat merepotkan seperti ini selalu saja mendatangiku." Benar saja, seketika itu juga sebuah guncangan yang begitu hebat telah terjadi begitu saja saat ketiga kapal itu yang telah menabrak kapal mereka. Kemudian terlihat ada begitu banyak orang-orang berpakaian hitam langsung melompat untuk mengepung pergerakan mereka semua. Bahkan di saat itu mereka semua telah menarik pedang mereka masing-masing untuk menyergap pergerakan Won Wei bersama semua orang yang berada di dalam kapal itu. Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Situasinya sangatlah kacau dan kita sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengatasinya dengan kekerasan. Lagi pula hal ini sangatlah bagus karena aku sedang bosan." Namun Won Wei begitu heran ketika ia mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah memanggilnya. Terlihat Won Wei begitu heran saat menyadari siapa sebenarnya orang-orang yang telah menyerang kapal mereka. Ternyata orang itu adalah Hayon dan juga Blue Star ke-6. Akan tetapi di saat itu Hayon telah menatapnya dengan tatapan mata yang begitu datar yang seolah-olah kalau mereka adalah musuh. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.